Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Lampung, opini obrolan pemilu terkini. Oke teman pemilih podcast, kita kali ini akan mengangkat tema suara inklusi pemilu bersama disabilitas. Bagaimana dengan partisipasi pemilihan disabilitas, hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, di mana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Maka sudah hadir narasumber kita kali ini. Di samping saya ada Bapak Supron Ridisno MPDI, Ketua PPUAD Lampung. Oke, apa kabar Bapak Supron? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bapak. Aku mau nanya sedikit soal Bapak Supron untuk profil sedikit ya Pak ya. Untuk aktivitas keseharian Bapak Supron ini apa aja nih Pak? Kalau aktivitas pokok saya sebagai pendidik, saya mengajar di sekolah luar biasa ya, SLBA di Kota Bandar Lampung. Oke. Gitu. Sebagai pendidik untuk sebagai guru anak-anak untuk disabilitas tunanetra ya. Jadi SLB khusus, jadi ada yang khusus tunanetra, ada yang campuran gitu. Kebetulan SLB saya ini SLB khusus tunanetra. Oh, khusus. Itu pekerjaan pokok sebagai pengajar PNS ya. Oh, PNS gitu ya. Ya. Untuk lokasinya tuh di mana Pak kalau lokasi ada di Jalan Purnawirawan, Gang Cemara nomor 17A, Gedung Meneng. Oh gitu. Ya, Raja Basa. Mungkin nih Pak, teman pemilih di rumah yang menonton kita sekarang itu tuh belum paham atau belum tahu nih, apa sih Pak PPUAD Lampung itu? Iya, jadi kalau PPUAD dulu namanya PPUA Penca ya. Tapi sejak ada Undang-Undang Nomor 8 2016, maka kan ada perubahan istilah ya, dari penyandang cacat kemudian menjadi penyandang disabilitas. Itu yang dibakukan dalam undang-undang, termasuk juga diakomodir di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Itu dah resmi bahwa penyandang disabilitas itu jelas di situ ya. Jadi itu sebutan gitu kan. Kemudian selanjutnya kita juga menyesuaikan dengan perubahan paradigma itu, maka yang tadinya PPUA Penca menjadi PPUAD, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas. Jadi concernnya itu khusus untuk memperjuangkan sebagai wadah ya, sebagai wadah aspirasi bagi semua disabilitas dengan ragam disabilitas itu, terutama dalam hak sipil dan politik. Jadi utamanya adalah tujuannya untuk memperjuangkan hak untuk bisa dipilih, kemudian hak memilih, dan termasuk juga menjadi penyelenggara pemilu di tingkat PPS gitu ya, di semua tingkatan gitu. Nah itu yang menjadi konsen PPUAD, dan Provinsi Lampung kita sudah dari 2004 ya. 2004. Nah, kalau secara nasional sih kita berdiri dari 24 April 2002. Nah, itu keberadaan kita secara nasional. Kemudian kita juga sudah berdiri dari sejak 2024 itu kita juga sudah mulai melakukan advokasi terkait dengan bagaimana aksesibilitas untuk pemilu ketika itu ya. Dan sampai sekarang juga masih terus kita berkolaborasi dengan pihak terkait, utamanya dengan KPU secara nasional, dan di berbagai daerah juga kita aktif untuk bisa terus bersama-sama mendampingi, mengadvokasi hak politik penyandang disabilitas, utamanya untuk bisa memilih ya. Tapi perkembangan sekarang juga sudah tidak hanya memilih saja, tapi teman-teman juga disabilitas sudah ada yang ikut caleg gitu ya. Nah, itu sudah perkembangan, artinya bahwa kesempatan untuk disabilitas itu masuk dalam ranah politik itu sudah semakin terbuka ya. Nah, begitu. Mbak siapa? Regis. Mbak Regis. Iya. Kita lupa kenalan tadi ya Pak ya. Iya. Kenalan dulu tuh. Jadi aku Regis Bapak ya. Next nih Pak, kalau misalnya untuk, kan kita sudah tahu PPUAD itu ikut terlibat dalam pemilu 2024 ini kan Pak. Kurang dari 100 hari lagi kita bakal menghadapi pesta demokrasi. Untuk kesiapannya nih dari PPUAD sendiri itu sudah sejauh mana Pak?
Ya, kita kan organisasi masyarakat ya. Jadi Ya. kita kan sifatnya masyarakat, bagaimana kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu benar-benar akses non diskriminasi. Itu yang menjadi visi utama kita ya. Oleh karena itu maka penyandang disabilitas itu mesti terfasilitasi hak pilihnya itu. Nah, Ya. bagaimana untuk memfasilitasi itu, kita terus menyuarakan kepada KPU ya, bahkan termasuk juga di Bawaslu kita juga isu disabilitas dalam pemilu itu merupakan salah satu isu yang salah satu menjadi hal yang mengandung kerawanan ya. Ya. Karena itu juga menjadi concern dari Bawaslu untuk bisa melakukan pengawasan dari sisi bagaimana ketersediaan aksesibilitas, kemudian bagaimana proses pencoblosan secara teknis ya kan, kemudian bagaimana teman-teman disabilitas benar-benar semua ragam disabilitas yang sudah punya hak pilih mereka bisa terfasilitasi, mereka terdaftar di data pilih kan. Ya. Nah, itu yang terus kita upayakan supaya mereka benar-benar bisa terlibat di dalam proses pemilu ke depan. Begitu, Mbak. Oke, jadi karena teman disabilitas juga kan memiliki hak ya Pak ya untuk menyuarakan hak pilih mereka gitu kan sebagai warga Indonesia. Betul. Untuk keterlibatan teman disabilitas kan sangat penting nih Pak. Iya. Terus untuk meningkatkan pemahaman mengenai politik, contohnya mungkin teman disabilitas kan mungkin kurang mendapatkan informasi yang cukup gitu mengenai politik yang terjadi saat ini. Untuk mengatasi hal itu seperti apa? Ya, kita melakukan edukasi mungkin secara masif, tentu saja itu ranah KPU ya untuk melakukan itu. Tapi kita sesuai ranah kita sebagai organisasi masyarakat, secara internal kita melakukan capacity building ya untuk teman-teman pengurus di daerah gitu kan. Seperti apa pemilu yang akan datang, apa saja tahapannya gitu kan. Kemudian kita juga menyebarkan bagaimana himbauan-himbauan, poster lewat media-media kita ya. Seperti misalnya WhatsApp untuk menghimbau teman-teman kita disabilitas supaya mereka nanti turut menyuarakan. Jangan sampai hak pilih teman-teman disabilitas justru tidak disalurkan begitu kan. Ya, karena kita sudah dijamin oleh undang-undang untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat, bahwa kita memiliki hak yang sama untuk bisa memilih gitu kan. Untuk bisa memilih. Itu jadi kita melakukan capacity building untuk bisa terlibat, termasuk juga kita melakukan koordinasi dengan Bawaslu bagaimana pada proses nanti juga teman-teman disabilitas itu kalau tahun 2019 kita ikut juga di dalam memantau seperti apa pelaksanaan misalnya desain TPS, termasuk juga teman-teman ketika melakukan proses pencoblosan apakah didampingi, proses pendampingan seperti apa, itu kita juga melakukan proses pemantauan itu. Dan ke depan insya Allah kita juga melakukan hal yang sama untuk pemilu 2024 yang akan datang. 2024. Iya. Jadi emang ada kerjasama dengan Bawaslu ya Pak. Berarti nanti kalau misalnya emang di TPS tersebut ada mungkin teman disabilitas, berarti ada pendampingan juga ya Pak ya? Ya, tergantung disabilitasnya. Jadi gitu. untuk disabilitas misalnya tunanetra itu kan disediakan namanya template ya. Jadi template itu misalnya kan sekarang ada berapa calon kita yang sudah resmi presiden, ada 3 ya. Nah, template itu maka dibuat bidang yang bisa membantu pemilih tunanetra itu untuk meraba. Oh, bidang ini yang harus dicoblos 1, 2, 3 gitu ya. Tinggal mereka menentukan bidang yang mana, apakah 1, 2 atau 3. Nah, itulah template namanya. Cuman memang masyarakat lebih mengenal itu katanya alat suara braille. Sebetulnya itu namanya template ya. Cuman diberi tulisan braille gitu kan. Nah, itu keterangan. Kemudian teman-teman tulis, saya kira tidak begitu sulit, tapi mereka butuh informasi. Berapa jumlah calon, berapa legislatif yang harus dipilih, tingkat yang mana. Nah, itu mungkin yang sekarang belum sampai kepada kita secara secara real ya, seperti apa. Nah, itu mungkin teman-teman juga agak sedikit kesulitan masih Pak, minim ya. Seperti apa sih caleg yang harus dipilih, kertas suaranya seperti apa gitu kan. Sampai saat ini mungkin kan masih belum ada gambaran ya. Gitu. Kondisi sekarang seperti itu. Kemudian teman-teman intelektual yang gangguan mental, mereka kan banyak di panti juga ya. Selama ini kan yang
masih muncul teman-teman pertama tunanetra, Oke. kemudian disabilitas fisik ya kan, kemudian tuli itu yang masih dominan. Tapi teman-teman mental seperti mereka yang ada di panti-panti, panti rehabilitasi seperti kalau di Bandar Lampung ada di Kemiling ya. Ya. Nah, itu saya pernah ke sana juga cukup lumayan banyak, sekitar 80-an orang satu panti, ya kan. Beberapa kalau nggak salah pilkada kota yang lalu kita coba dengan Pak Peri ya, dari komisioner kota, itu juga untuk mencoba menjangkau teman-teman yang memang selama ini belum terlibat dalam pemilihan pemilu ya, apakah pilkada atau pemilihan umum secara nasional gitu kan, karena mereka juga dipayungi haknya untuk bisa memilih. Saya pikir ya perlu difasilitasi. Nah, bagaimana prosesnya saya kira perlu koordinasi dengan pengelola pantinya gitu kan. Nah, itu saya kira itu yang juga penting menjadi perhatian ke depan. Gitu. Berarti itu masih banyak hambatan lah ya Pak ya sebenarnya untuk beberapa teman disabilitas yang lain gitu ya, kecuali tunanetra mungkin sekarang kan udah ada bantuannya gitu ya Pak. Kalau misalnya nih Pak, peran media sendiri untuk teman disabilitas itu seperti apa sih Pak? Yang karena kita pahami kan bahwa saat ini tuh peran media itu sangat penting ya Pak ya. Karena semua orang pasti menggunakan sosial media gitu kan. Jadi bagaimana peran media ini untuk meningkatkan partisipasi warga negara untuk ikut serta pada pemilu 2024 untuk dari teman disabilitas sendiri gitu. Teman disabilitas ya. Ya kalau secara internal sih kita tidak ada masalah ya sebetulnya untuk mengakses media sosial, apakah Facebook, apalagi sekarang ada YouTube segala macam ya. Teman-teman tunanetra juga lewat handphonenya juga tidak kesulitan untuk membuka channel-channel itu yang terkait dengan itu ya. Tapi mungkin konten-konten yang terkait dengan itu yang perlu diperbanyak ya. Jadi masih minim ya Pak untuk konten itu. Saya pikir ya perlu diperbanyak ya. Kita juga mencoba untuk menggiatkan melalui teman-teman PPUA mungkin apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman. Yang paling penting misalkan hari H. Teman-teman tahu nggak sih hari H ini kapan sih mau pilpres pileg yang akan datang gitu ya. Mungkin juga sebagian belum banyak tahu, tapi kita coba untuk berikan informasi lewat brosur-brosur yang kita bisa share gitu ya lewat WA group gitu ya, sementara yang kita lakukan di situ. Itu. Berarti emang peran media juga sangat penting ya Pak untuk teman-teman disabilitas untuk mendapatkan informasi gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada media juga bingung dapat informasinya dari mana ya Pak selama ini. Saya kira mungkin akan tular menular itu ya mungkin ya karena mungkin komunikasi sudah cukup lama. Teknologi sudah maju. Mungkin mereka kalau teman-teman kan sebetulnya selalu ya, apalagi tunanetra kan haus informasi ya. Mereka tidak melihat, mereka butuh informasi apa gitu kan. Tapi kita juga alhamdulillah juga di RRI seperti acara beberapa sebulan sekali kita dilibatkan untuk bisa ngisi acara khusus untuk pemilu ya di RRI Bandar Lampung. Ya kita coba untuk selalu suarakan bahwa pentingnya kontribusi teman-teman disabilitas untuk ikut memilih kan, karena itu adalah hak masyarakat dan itu dibayang dan perlu bagi kita untuk melihat misal calon-calon ini seperti apa, mana yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas. Saya kira itu juga menjadi bagian yang penting teman-teman untuk memahami track record dan komitmen caleg-caleg itu ya. Jadi jangan sampai juga kita memilih yang mereka sebenarnya nggak begitu kita pahami, nggak begitu kita kenal, sehingga nanti ketika mereka duduk di legislatif dalam kebijakan mereka juga nggak paham bagaimana seharusnya kebijakan untuk disabilitas. Karena disabilitas ini kan isu global ya, isu global, isu internasional, dan kita sudah punya regulasi sejak 2011 kita punya konvensi dan Indonesia sudah melakukan ratifikasi. Artinya Indonesia sudah mengakui dengan adanya konvensi internasional. Hak-hak yang ada di dalam konvensi itu mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus melaksanakan itu. Salah satunya mungkin melakukan harmonisasi peraturan-peraturan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah gitu ya. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah hak politik ini juga masuk dalam pasal di dalam konvensi. Tapi perkembangan terakhir saya kira cukup kalau kita bicara inklusivitas dari sisi politik, teman-teman KPU saya pikir sudah
cukup masif untuk Ya. melakukan itu, dan tidak hanya dalam proses pelaksanaan ya, saya juga mengakui bahwa dalam hal perekrutan tenaga Ya. ya, tenaga termasuk pegawai itu juga sudah beberapa teman kita disabilitas diberikan kuota untuk itu ya. Ini Oke. artinya sudah sangat inklusif. Ya. Tapi tentu kita ingin mendorong partisipasi masyarakat disabilitas lebih banyak, kesadaran Hmm. teman-teman. Tapi mungkin di tingkat daerah, di kampung-kampung sana mereka kan tidak seperti kita di kota ya. Iya, Banyak benar. informasi cepat gitu ya. Kemudian ada juga hambatan mungkin keluarga yang belum terbuka gitu kan. Ya. Dan mungkin masih banyak juga teman-teman yang saat ini juga belum terdata ya Oh kan, iya. untuk bisa ikut memilih ya kan. Karena itu saya kira juga melalui podcast ini saya mengajak teman-teman masyarakat, keluarga yang memiliki disabilitas mungkin perlu untuk memberi kesempatan, memberi ruang supaya mereka itu punya kesempatan untuk berekspresi, mereka untuk beraktualisasi ya dengan masyarakat. Dengan begitu mereka punya merasakan Ya. makna dari sebuah keberadaan mereka di tengah masyarakat ya. Mereka punya kontribusi secara sosial, secara politik. Itu mereka merasa berarti hidup mereka. Dan mereka tidak merasa menjadi hanya sebagai beban saja gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah mereka adalah masyarakat yang utuh, yang sama, punya kedudukan yang setara, dan mereka punya kesempatan yang sama untuk berusaha untuk hidup yang layak di tengah masyarakat gitu. Kalau misalnya kita dengar tadi dari Pak Ya. Supron gitu ya. Kalau misalnya untuk case ada nggak sih Pak sebenarnya tuh yang kalau misalnya kita lihat kan mungkin ada beberapa yang tidak terdata atau dan yang lainnya, atau ada nggak dari pemilu atau pilkada sebelumnya gitu yang dirasakan dari teman disabilitas sendiri gitu? Ya mungkin persoalan itu ya pendataan. Misalnya kan kalau pemilu yang lalu mereka kan ada di asrama. Ya. Bagaimana mereka yang dari asalnya itu kan beda kabupaten ya. Ya. Nah, itu banyak juga yang mereka ketika datang ke KPU mereka tidak diakomodir ke TPS ya. Mereka tidak diakomodir untuk bisa memilih. Itu banyak juga kejadian seperti itu. Terutama di Jalan Pramuka ya, yang di UPTD sosial. Itu yang pilkada yang lalu ya, pilkot ya. Itu juga banyak juga mereka tidak bisa. Padahal mereka juga ingin mencoblos gitu kan. Tapi mereka tidak terfasilitasi. Kemudian ada beberapa teman-teman yang kursi roda yang tidak bisa hadir ke TPS. Itu mereka juga terhambat. Sementara mereka ingin sekali untuk bisa mencoblos. Beberapa informasi itu ya masuk ke PPWA dari keluarga mereka sendiri kepada kita. Dan kita coba rekap bahwa persoalan-persoalan yang kita temukan itu kita buat jadikan masukan ke PPU pusat, termasuk juga kita sampaikan ke teman-teman KPU kota ya. Mudah-mudahan ke depan saya kira akan lebih baik pelayanan untuk teman-teman, terutama bagaimana memberikan pemahaman ya kepada petugas di TPS, bagaimana memberikan treatment kepada penyandang disabilitas ketika mereka di TPS. Itu menjadi penting karena mereka butuh komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu kan. Jadi kalau di disabilitas itu namanya interaksi ya. Jadi berinteraksi dengan disabilitas itu ada etikanya gitu ya. Ada etika. Karena mungkin ini yang banyak tidak dipahami oleh petugas di TPS kan. Karena mereka setiap musim pemilu mereka kan berganti ya, ada rekrut baru gitu kan. Nah karena itu saya pikir ke depan itu menjadi concern juga seperti apa memberikan pelayanan ke mereka. Karena kasus di saya sendiri sebetulnya TPS saya itu di depan rumah di Jalan Pramuka ya, di Perumahan Bukit Pramuka. Ketika saya duduk antrian dan masuk, petugas itu tidak mengerti yang namanya penggunaan template alat bantu coblos yang saya gunakan. Dia berasumsi bahwa kertas suaranya itu ya template itu. Padahal kertas suara itu dimasukkan ke dalam media template itu, lalu kita yang coblos. Ini artinya bahwa petugas di TPS tidak paham fungsi penggunaan alat bantu coblos. Jadi tidak bisa membedakan alat bantu coblos dengan kertas suara ya. Karena itu saya pikir ya ke depan perlulah diberi pemahaman apa itu alat bantu coblos untuk tunanetra gitu ya.
termasuk juga hal-hal yang teman-teman butuhkan dari teman-teman ragam disabilitas yang lain gitu. Oke, jadi itulah ya Pak, Iya. hambatannya gitu ya sebagai dari teman disabilitas gitu. Iya. Nah Pak, partisipasi politik penyandang disabilitas itu kan nggak hanya sebatas pemberian suara aja Iya. gitu, tidak hanya sebatas berpartisipasi dalam memberikan suara gitu. Betul. Penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya Iya. gitu. Terus bagaimana Pak dengan keterwakilan politik dari teman disabilitas dalam keikutsertaan di pemilu 2024 mendatang? Nah, kalau keikutsertaan dalam pemilu, pemilu 2019 yang lalu ada sekitar 41 caleg dari disabilitas ya. Oke. Cuman mana yang masuk ya ini saya juga belum dapat data gitu ya. Tapi terakhir yang untuk yang ke depan sepertinya ada sekitar, kalau tidak keliru ya, ini mungkin KPU punya data ya. Tapi kemarin cukup banyak ya, cukup banyak. Saya kira data realnya dari KPU lah ya. Kalau masalah data teman-teman caleg dari disabilitas. Tapi ada satu yang kemarin sempat kontak dengan saya untuk Bandar Lampung, kalau nggak salah itu ada satu ya, disabilitas fisik itu masuk caleg juga gitu ya. Nah karena itu teman-teman disabilitas juga sudah semakin dewasa juga dalam hal politik, mereka sudah masuk ke tidak hanya memilih tapi juga mereka menjadi kontestan ya, menjadi Ya, peserta menjadi di peserta dalam pemilu. gitu kan. Ini kan perkembangan yang bagus, tapi memang tentu saja ini butuh dukungan ya. Artinya dukungan begini, kalau perempuan dia punya kuota 30% perempuan ya, begitu ya, untuk hak di DPR ya. Nah, kita belum ada hukum yang memayung itu. Paling tidak seharusnya kalau kesetaraan itu ya, bentuk afirmasi dari sisi regulasi saya kira harus dicantumkan dalam peraturan itu kuota untuk disabilitas paling tidak 2% lah ya. 2% sebagaimana kuota untuk pekerja ya. Jadi 2% untuk kuota caleg disabilitas di setiap partai gitu kan. Nah, kalau bisa begitu saya kira ini dampaknya luar biasa ya. Sangat luar biasa, artinya teman-teman ini semangat hidupnya akan semakin tinggi. Karena begitu dengan ada kesempatan itu mereka akan meningkatkan prestasi, meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka, meningkatkan kompetensi mereka. Ya artinya semakin mendorong kualitas hidup teman-teman gitu ya. Nah ini artinya karena semakin terbuka peluang untuk mereka ikut berkontestasi di dalam dunia politik. Gitu. Oke. Jadi semua warga negara memiliki kesempatan, termasuk teman disabilitas juga punya kesempatan untuk menjadi salah satu peserta pemilu gitu ya Pak. Betul sih. Nah kalau misalnya aku mau nanya untuk pengalaman pribadi Pak Supron gitu selama ini dalam partisipasi pemilu dan pilkada apa nih Pak? Ada cerita apa? Ya kalau beberapa tahun ya saya agak lupa ya. 3 periode yang lalu memang ada salah satu partai itu juga jemput saya bagi saya ikut nyalek gitu. Saya bilang saya nggak mungkin bisa nyalek karena status saya sebagai PNS gitu kan, harus keluar kan gitu. Tapi saya rekomendasikan teman saya, kebetulan dia bukan PNS tapi juga punya bisa untuk ikut itu ya. Cuman perkembangan terakhir ya mungkin kita masih proses bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Mungkin masyarakat juga terheran-heran ketika ada caleg itu dari disabilitas gitu ya. Mereka bisa apa gitu kan. Nah, tentu saja saya kira kalau dari sisi kompetensi mereka bisa masuk dalam bursa caleg, itu artinya mereka punya kemampuan, punya kompetensi untuk berbuat gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat juga perlu punya kesadaran bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Ya, benar. Jadi kalau misalnya kita tanya nih Pak, sebagai ketua PPAUD. Ya, sebagai ketua ada nggak sih Pak saran dan rekomendasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemilu sebagai teman disabilitas? Iya, saya kira kalau rekomendasi tidak lain kita sampaikan untuk KPU sebagai penyelenggara tentu saja kan. Tentu saja pertama tadi aksesibilitas terkait adalah TPS, kemudian media
coblos. Kemudian bagaimana? Saya kira kalau regulasi sudah banyak ya, sudah cukup mengakomodir kebutuhan teman-teman. Tapi bagaimana nanti ketika teknis, ini yang seringkali terjadi di lapangan ya. Terjadi di lapangan. Kita cukup bagus nih mempersiapkan semuanya siap, rapi, aksesibilitasnya lengkap, ya kan? Tapi nanti ketika pelaksanaan kadang-kadang ini kayak mohon maaf kadang-kadang kayak agak caruk maruk ya gitu ya. Nah, ini kita butuh komitmen dari teman-teman pelaksana di tingkat bawah benar-benar bisa melaksanakan mengakomodir ya kan kebutuhan teman-teman disabilitas. Ini yang paling prinsip adalah kesadaran dan pemahaman tentang keberadaan teman-teman disabilitas untuk bisa memilih ya. Nah, kemudian saya ingin garis bawahi bahwa bagaimana etika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas itu menjadi penting ya, menjadi penting karena itu mungkin perlu ada capacity building buat teman-teman penyelenggara ya di tingkat TPS seperti apa nanti ketika pelaksanaan gitu kan, termasuk juga apa namanya data-data teman-teman disabilitas dengan ragamnya itu teman-teman mesti lebih awal tahu sehingga mereka bisa memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Terus nih Pak, kalau kita tanya soal harapan dan pesan dari Pak Supron untuk teman pemilih atau teman disabilitas yang menjadi peserta pemilu maupun pemilih di pemilu tahun 2024, apa yang pengen Bapak sampaikan? Ya, saya kira untuk teman-teman sebagai pemilih dulu ya. Sebagai pemilih kita punya hak yang sama teman-teman disabilitas yang sudah punya hak pilih. Kita harus berkontribusi ya karena kita sudah diberi hak, maka tentu saja kita gunakan hak kita ini untuk memilih sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing ya kan. Kita bisa melihat ke depan seperti apa track record orang-orang yang akan kita pilih karena tanpa melalui ini ya kita tidak punya kontribusi langsung terhadap perpolitikan kita ya. Nah, kemudian untuk masyarakat kita mengharapkan untuk bisa juga ikut menjadi untuk ikut aktif mengawasi, mengadvokasi teman-teman disabilitas ya kan. Kemudian teman-teman yang sekarang ikut menjadi kontestan, menjadi caleg gitu ya. Saya pikir Anda harus lebih banyak belajar tentang kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas karena hak-hak disabilitas itu merupakan isu global ya, isu global, internasional dan sekarang ini sudah cukup masif ya di semua lini. Jadi isu disabilitas bukan hanya isu terkait dengan sosial ya, isu selama ini orang tahunya tuh kalau bicara penyandang disabilitas orang tahunya itu bantuan saja gitu ya. Bantuan, sembako, ini tempatnya di dinas sosial, maaf gitu ya. Tapi sekarang dunia tidak seperti itu lagi. Paradigmanya sudah berubah bahwa disabilitas itu isunya di semua sektor. Nah, termasuk juga isu politik, maka masuk ke ranah politik bahwa teman-teman tidak hanya menjadi pemilih tapi juga menjadi kontestan, termasuk juga menjadi penyelenggara. Di beberapa pemilu yang lalu sudah banyak teman-teman kita yang ikut dari walaupun sekedar dia menjadi petugas yang mencelupkan tinta untuk tangan gitu ya. Nah, itu ya. Itu berarti sekali, mereka cukup berarti merasakan bahwa mereka punya andil dalam proses pemilihan ini ya. Mereka merasa berbahagia bahwa mereka punya diikut sertakan gitu ya. Bermakna bagi mereka, kehidupan mereka ya, walaupun mungkin sederhana. Dan itu sudah merupakan perkembangan yang sangat bagus. Nah, ke depan tentu saja kita berharap kualitas pemilu kita akan lebih baik dan partisipasi masyarakat juga semakin meningkat sehingga masyarakat semakin dewasa di dalam proses politik kita begitu. Oke. Gimana nih untuk teman pemilih ya, kita udah dapat informasi tambahan ya soal pemilu yang akan datang bahwa teman disabilitas juga memiliki kesempatan dan hak yang sama gitu sebagai warga negara. Jadi untuk teman pemilih jangan lupa gunakan hak suara kalian di hari kasih suara Rabu 14 Februari 2024. Untuk Bapak Supron, makasih untuk waktunya, atas kesempatannya juga udah menyempatkan waktu datang ke KPU untuk di podcast ini gitu kan. Kita sebagai teman pemilih jadi dapat informasi tambahan nih Pak gitu terima kan. kasih kembali. Jadi semoga dengan adanya podcast ini juga bisa jadi informasi tambahan ya untuk teman disabilitas di rumah gitu ya Pak. Jadi mungkin nanti setelah podcastnya nih udah diupload, Bapak Supron bisa kirim gitu kan ke teman-teman, kita punya informasi nih buat kalian di rumah gitu. Bisa kita share ya dengan teman-teman. Benar. Insyaallah. Amin.
Jadi makasih untuk Bapak Supron sekali Baik, lagi sudah sama-sama. memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi sekian podcast opini kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.